Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Susianto dari Fakultas Ekonomi semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini, pada waktu yang berbahagia ini, saya akan membahas materi tentang metode asesmen, di mana metode asesmen ini biasanya juga disebut dengan metode penugasan. Nah, metode penugasan atau metode asesmen biasanya digunakan untuk menentukan posisi terhadap karyawan-karyawan baru yang akan mengisinya terhadap suatu perusahaan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan contoh soal metode asesmen dengan menggunakan minimalisasi, yaitu ini. Nah, tanpa membawa waktu banyak, kita langsung ke cara penyelesaiannya. Nah, langkah pertama untuk cara penyelesaiannya itu kita tentukan angka terkecil pada baris A. Nah, mengapa kita pilih angka terkecil? Dikarenakan yang saya pilih, soal yang saya pilih yaitu soal minimalisasi. Makanya angka yang saya pilih haruslah angka terkecil. Nah, di mana angka terkecil pada baris A yaitu adalah 5. Maka kita kurangkan 8 dikurang 5 sama dengan 3, 7 kurang 5 sama dengan 2, 5 kurang 5 sama dengan 0, 6 kurang 5 sama dengan 1. Kemudian kita lanjut pada baris selanjutnya, yaitu angka terkecilnya itu adalah 5. Jadi 9 dikurang 5 sama dengan 4, 8 kurang 3 sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3, 5 kurang 5 sama dengan 0, 7 kurang 5 sama dengan 2. Nah, kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu angka terkecilnya di sini adalah 6. Maka 7 dikurang 1, 7 dikurang 6 sama dengan 1, 7 dikurang 6 sama dengan 1, 8 dikurang 6 sama dengan 2, 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ke baris selanjutnya, yaitu angka terkecil di baris D, yaitu adalah 7. Nah, maka kita mengurangkan 8 dikurang 7 sama dengan 1, 7 dikurang 7 sama dengan 0, 9 dikurang 7 sama dengan 2, 10 dikurang 7 sama dengan 3. Nah, langkah pertama sudah selesai, kemudian kita pindah ke langkah kedua. Di mana di langkah kedua ini kita pilih angka terkecil pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada baris pertama, angka terkecilnya itu adalah angka 1. Maka kita kurangkan 3 dikurang 1 sama dengan 2, 4 dikurang 1 sama dengan 3, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ke kolom kedua, angka terkecilnya itu adalah 0. Maka 2 dikurang 0 sama dengan 0, 2 dikurang 0 sama dengan 2, 3 dikurang 0 sama dengan 3, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan jika angka terkecilnya itu adalah 1, 0. Maksudnya 0. Nah, pada baris pada kolom ketiga itu angka terkecilnya itu adalah 0. Maka tidak ada perubahan angka pada pada kolom ketiga. Angkanya tetap sama ya. Kemudian pada baris kolom keempat, angka terkecilnya itu adalah 0. Nah, maka tidak ada perubahan pada angka di kolom keempat. Nah, kemudian kita pindah ke langkah yang ketiga, di mana langkah ketiga ini kita angka ketiga ini kita menutup angka 0 dengan semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Nah, kita lihat pada baris pada kita lihat angka 0-nya itu ada terbanyak pada baris atau kolom di mana. Nah, pada baris D angka 0-nya itu ada 2, pada baris C angka 0-nya itu ada 2, pada kolom 3 angka 0-nya itu sama dengan 2. Maka kita pilih
kita buatkan garis penutup, garis putus-putus di baris C. Nah, ini disebut sebagai line pertama. Kemudian kita buat lagi garis penutupnya, garis putus-putus di baris C. Nah, ini disebut dengan line kedua. Kemudian garis penutup, yaitu garis putus-putus pada kolom ketiga. Nah, seperti inilah. Nah, itu merupakan line ketiga. Nah, kita lihat di sini dalam penutupan angka 0 itu cuma terdapat 3 line. Nah, pada soal yang saya pilih harusnya itu kita harus mendapatkan atau harus mempunyai line 4. Nah, dikarenakan di sini ada 4 kolom dan 4 baris. Nah, kita akan lanjut ke langkah berikutnya untuk mencari line yang keempat. Nah, di sini kita lihat angka mana yang tidak dilewati oleh garis putus-putus. Nah, itu angka 2, angka 2, angka 3, angka 3, angka 1, dan angka 2. Nah, dengan garis titik temu yaitu 2 dan 2. Nah, kita pilih angka terkecil pada baris yang tidak dilalui oleh garis putus, pada angka yang tidak dilalui oleh garis putus-putus, yaitu adalah angka 1. Maka kita kurangkan, yaitu 2 dikurang dengan 1 sama dengan 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, 3 dikurang 1 sama dengan 2, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita tentukan lagi, kita tutup lagi angka nolnya dengan semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Nah, di baris D itu angka nolnya itu terdapat 2, di baris C angka nolnya juga 2, di baris B angka nolnya 1, dan di baris A angka nolnya 2. Nah, pada lihat di kolomnya, di kolom pertama itu angka nolnya 1, di kolom kedua 1, di kolom ketiga 2, dan di kolom keempat 2. Kemudian kita tentukan garis penutupnya atau garis putus-putusnya. Nah, saya membuat garis penutup atau garis putus-putus di garis C. Kemudian itu disebut dengan line pertama. Kemudian kita buat line keduanya itu pada baris C, pada baris D. Nah, itu disebut dengan line kedua. Nah, kemudian kita buat garis penutup untuk line ketiga itu pada baris A. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis penutup atau garis putus-putus pada line keempat di baris B. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah terdapat 4 garis putus-putus atau 4 garis penutup di setiap di sini. Nah, kemudian itu kita tentukan pengelokasiannya. Nah, di mana pada job person A, ini angka nolnya itu terdapat di kolom ketiga dan keempat. Nah, pada job person B, angka nolnya itu terdapat di kolom ketiga. Kemudian di job person C, angka nolnya itu terdapat di kolom pertama dan kolom kedua, kolom pertama dan kolom keempat. Kemudian job person D itu angka nolnya itu terdapat di kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kemudian kita
tentukan atau eliminasi di mana kita cari di mana itu memiliki pengelokasian yang tunggal yang memiliki berdiri sendiri, yaitu adalah dua person B, yaitu dengan 3. Maka kita eliminasi yang di sini ada A yang juga terdapat 3, maka kita hapus angka 3 pada dua person A. Jadi seperti ini kira-kira A sama dengan 4 karena kita hapus 3 karena ini sudah berdiri sendiri. Kemudian pada C, di mana kita hapus angka 4 karena job person A sudah memiliki terdapat angka 4 di dalamnya. Kemudian kita hapus, jadi kita pilih angka 1, kemudian job person D yaitu angka 2. Nah, kemudian kita lakukan jumlah totalnya berapa pada job person A itu di kolom keempat, itu adalah 6. Kemudian job person B di kolom ketiga itu adalah 5. Job person C di kolom ke-1 adalah 7. Dan job person D di kolom kedua itu adalah 7 juga. Nah, kemudian kita jumlah totalnya berapa sih ini? Maka kita jumlah totalnya berapa itu sama dengan 25. Jadi total pengelokasiannya itu sama dengan 25. Nah, mungkin sekian atas paparan materi saya yang bisa saya sampaikan. Menurut cara pengerjaan saya sendiri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kata atau tutur kata dari saya mohon maaf secara pribadi, dan saya tutup ini pemaparan materi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.